Selamat datang di channel Style Catur. Pada part 1 dan part 2 video sebelumnya, kita telah menganalisa langkah balasan yang menjadi pilihan pemain putih setelah kuda ke E4, yaitu menteri ke C2, mengancam kuda, dan pion ke A3, menghalangi gajah ke B4 melakukan skak. Pada part 3, atau bagian akhir dari langkah balasan putih, menghadapi pembukaan Budapest Defense variasi Fajarovic ini, Style Catur akan menganalisa jika putih kuda ke F3 menjaga pion, dan pion ke F3 mengancam kuda. Tonton sampai habis, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan berikan komentarnya. Mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, segera saja kita menuju ke papan catur. Putih memulai pion ke D4, dibalas kuda ke F6. Pion ke C4, dan pion ke E5. Pion D, pukul pion E5. Lanjut menyerang kuda. Kuda kemudian menghindar ke E4. Budapest Defense, Fajarovic Variation. Setelah kuda ke E4, putih membalas dengan langkah, pion ke F3, mengancam kuda. Ini adalah langkah blunder. Karena menteri ke H4, skak. Langkah paksa pion ke G3, menutup skak. Kuda pukul pion G3. Pion H, pukul kuda G3. Maka menteri makan benteng H1. Lanjut menyerang kuda. Hitam memenangkan benteng, dan siap mengacak-acak pertahanan putih. Kita mundur sedikit, atau jika pada langkah ini, pion H2 tidak memukul kuda, maka Raja Putih akan terancam skakmat setelah kuda kembali ke E4. Di sini, Putih bisa melakukan langkah penyelamatan dengan menggeser rajanya ke D2 menghindari ancaman open skak. Atau gajah C ke G5 mengancam menteri hitam. Atau menteri bergeser ke D5 memberi akses buat raja meloloskan diri dan sekaligus melindungi pion. Coba kita lihat, jika raja bergeser ke D2, maka kuda makan benteng H1. Sekarang, pion H2 dan C4 sedang terancam. Jika kuda ke H3, maka pion ke D5. Membuka akses gajah mengancam kuda. Pion C makan pion D5. Lalu gajah makan kuda H3. Gajah balas makan gajah. Kuda ke F2, menggarpu menteri dan gajah. Menteri ke E1 memaku kuda. Menteri terlebih dahulu melakukan skak di D4. Raja ke C2, maka kuda makan gajah. Sampai di sini hitam sudah sangat unggul. Kita coba jika menteri ke D5, memberi ruang pada raja menghindar. Maka kuda makan benteng, open skak. Raja bergeser ke D1. Menteri ke F2, mengancam skak dengan memakan gajah, atau kuda. Kuda ke D2, melindungi gajah F1. Maka menteri makan kuda G1. Di sini, perwira putih sangat pasif dalam menyerang. Hitam sudah pasti sangat diunggulkan. Sekarang, kita coba jika gajah ke G5, mengancam menteri. Mungkin langkah ini yang terbaik. Menteri terpaksa pukul gajah G5. Pion H2, makan kuda. Menteri pukul G3, skak. Raja Putih terpaksa bergeser ke D2. Walaupun Raja Putih kehilangan kesempatan untuk rokade, namun di sini, Putih masih cukup kuat untuk bertahan. Kita kembali.
Setelah kuda ke E4, putih, masih dengan langkah pion ke F3, mengancam kuda. Di sini, gajah terlebih dahulu melangkah ke B4, skak. Ada dua perwira yang bisa menutup skak, yaitu gajah dan kuda. Kita lihat, jika ditutup dengan gajah ke D2, maka menteri ke H4, skak. Pion ke G3 melindungi. Kuda makan pion G3. Lanjut mengancam benteng. Pion makan pion G3. Maka menteri, makan pion G3, skakmat. Atau setelah hitam, kuda makan pion G3. Gajah D2, makan gajah B4. Maka, kuda kembali ke E4, skakmat. Itulah yang terjadi, jika putih menutup dengan gajah ke D2. Sekarang kita coba, jika kuda yang menutup skak. Ada dua petak untuk kuda, yaitu ke D2, atau ke C3. Jika kuda menutup skak di C3, maka, kuda makan kuda. Jika pion makan kuda, maka, gajah makan pion, skak. Dan mengancam benteng. Gajah ke D2. Di sini, gajah hitam belum memakan benteng. Hitam menyiapkan jebakan skakmat buat putih. Terlebih dahulu, hitam memakan pion E5. Jika putih menyelamatkan benteng, maka menteri ke H4. Skak. Pion ke G3. Gajah makan pion, skak. Pion makan gajah. Dan selanjutnya, menteri makan pion, skakmat. Atau jika putih menyadari jebakan itu, pion ke G3, menghalangi menteri ke H4. Maka, gajah makan benteng. Hitam unggul benteng, dan unggul posisi. Kita coba, jika kuda menutup skak di D2, maka menteri ke H4, skak. Pion G3 menutup, maka kuda makan pion G3. Ancaman skakmat, jika pion makan kuda. Maka di sini, menteri bergeser ke B3, mengancam gajah, dan memberikan akses buat raja, menghindari skak. Maka hitam, kuda makan benteng H1, open skak. Raja bergeser ke D1. Kuda ke F2, skak. Raja ke C2. Lalu kuda ke C6, melindungi gajah, dan menyerang pion E5. Menteri ke E3, melindungi pion. Menteri makan pion H2, dan menambah serangan pada pion E5. Pion ke A3, menyerang gajah. Gajah makan kuda D2. Gajah makan gajah. Lalu menteri makan kuda G1. Hitam unggul posisi, plus menang 1 perwira. Sekarang kita coba, jika setelah kuda ke E4, putih membalas dengan kuda ke F3. Hitam balas dengan kuda ke C6. Pion ke A3, membatasi pergerakan gajah ke B4. Pion ke D6, mengadu pion. Pion E, makan pion D6. Gajah makan pion D6. Pion ke E3, membuka akses gajah. Gajah ke G4, memaku kuda. Gajah ke E2, menjaga kuda. Menteri ke F6, serangan tersembunyi pada pion F2. Pion ke H3, mengancam gajah. Hitam tidak mempedulikan serangan pion pada gajah. Hitam menyiapkan discover attack pada menteri, dengan melakukan rokade sayap menteri. Jika putih tidak menyadari, dan bersemangat memukul gajah G4 dengan pion, masalahnya, gajah akan melakukan pengorbanan di G3. Sekarang, benteng mengancam menteri. Sementara pion F2 terancam oleh serangan kuda dan gajah.
Menteri lalu diselamatkan ke C2, dan mengancam kuda. Maka, kuda makan pion F2, dan mengancam benteng. Saat yang sama, ancaman discover attack pada raja, saat kuda berpindah. Benteng diselamatkan ke G1. Kuda makan pion G4, skak. Raja hanya bisa ke F1. Dan terakhir, kuda ke H2. Skak mat. Demikianlah, analisa permainan pemain putih, dalam menghadapi Budapest Defense Fajarovic Variation, dari pemain hitam yang berakhir dengan kekalahan putih. Pemain hitam, akan dengan mudah mengacak-acak pertahanan pemain putih, jika dalam merespon langkah hitam, pemain putih tidak tepat dalam menganalisa langkah ke depan. Video ini, hanya merupakan gambaran, dan simulasi dalam permainan. Kekalahan ini, bukan sesuatu hal mutlak bagi putih akan selalu kalah, ketika menghadapi pemain hitam yang menggunakan variasi pembukaan ini. Semua kembali pada, bagaimana putih merespon setiap langkah, dengan perhitungan dan kalkulasi langkah yang akurat ke depan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dalam bermain catur. Dan sampai jumpa pada video catur menarik lainnya, tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam, gens unasumus.